Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, bersehati, memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dan pagi hari ini kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu di sepanjang hari-hari. Sebab inilah waktu yang terindah dalam hidup. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuh itu. Diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah. Sayang berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat Tuhan,
ku rasakan kekudusanmu Bapa. Yang telah baikmu menikmati kasih anugerahmu. Hari Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Yang dalam baikmu menikmati kasih menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih anugerahmu. Menikmati hadiratmu itu rindu hatiku. Menikmati kasih menikmati kuasa-Mu, menikmati kebaikan-Mu setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami menyembah kepada-Mu, menikmati hadirat-Mu. Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian, sebab Engkau yang bersemayam di atas penyembahan.
Biarlah hidup kami menjadi penyembahan bagi persembahan yang berkenan dan menyenangkan. Sebab ini hidup kami bawa padamu, menjadi korban persembahan bagimu, menyukakan hatimu Tuhan. Biar kau dapati kami tak bercacat dan celah, sebab kami mau terus hidup seturut dengan kehendak, hidup sesuai dengan rencanamu, melakukan kehendakmu, mentaati setiap perintah-perintahmu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Sebab tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu ya Allah. Kami percayakan seluruh hidup kami aman di dalam-Mu. Sehingga kami tetap dapat tinggal tenang dalam segala keadaan. Bahkan sekalipun sekeliling kami bergelora, kami mau tetap pegang teguh janji firman-Mu bahwa Engkau beserta kami. Engkau tak pernah tinggalkan dan biarkan kami sendiri. Maka bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Bersama-Mu kami terbang tinggi, mengatasi setiap badai hidup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Engkau yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Engkau Allah yang mengasihi. Sebab kami mau terus bersama-Mu, tinggal di dalam. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan, tak perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan, tak perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku. Amin. Dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Yesusku, Rajaku. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Tuhan penguasa tunggal atas hidup. Engkau Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Sewaktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami, mengendalikan dan menguasai
Pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Shalom, terima kasih Pak. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu kita masuk ke dalam renungan kita di dalam Keluaran 22. Sebelum saya bacakan ini, kita tahu kemarin kan di Keluaran 21 bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan aturan hukum tentang perbudakan dan tentang manusia itu juga. Dan hari ini ada aturan dua lagi, yaitu tentang hukum aturan tentang harta benda. Saya bacakan tuh perikop yang pertama, yaitu tentang peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang mencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuh itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, dan domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan, dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai, atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa di hadapan Allah, ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengeluarkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya,
dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang memujuk seseorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambil menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan kepadanya, maka ia harus juga membayar perak sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perempuan. Nah, kita tahu hari ini eh, ada aturan tentang jaminan harta benda di dalam hukum yang diterapkan oleh Tuhan. Di sini kan kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kan sekarang ada hukum diatur oleh KUHP kan di hukum pidananya. Nah, di zamannya dulu ternyata Tuhan juga memberikan hukum. Jangan sampai orang Israel ini, orang Ibrani ini meniru orang-orang Mesir. Karena kan mereka ini kan di bawah perbudakan Mesir sudah ratusan tahun. Sehingga dari awal setelah keluar dari tanah Mesir, Tuhan ini memberikan eh, paten-paten hukum itu dari pertama dari perbudakan karena kan eh, kita tahu bangsa Israel itu diperbudak sampai ratusan tahun. Nah, jangan sampai nanti yang mencontoh bangsa Mesir yang ya kayak hukumnya tuh yang tidak adil. Mereka menghukum, memperbudak orang sampai seumur hidup. Nah, dan sampai dengan aturan di harta benda ini, Tuhan memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan hukumnya. Bahwa kalau orang mencuri, ya harus mengganti berapa, 5 kali lipat, ada yang 4 kali lipat, umpamanya. Tetapi di sini kan ada hukum yang juga, eh, kalau orang itu ternak misalnya rusak ataupun patah atau mati, tetapi ada orang itu yang pemiliknya di situ melihat atau dimakan hewan buas, nah orang itu tidak usah mengganti karena apa? Dia ada buktinya bahwa ya itu bukan hasil kejahatan atau gimana, karena kan memang alam kayak misal dimakan makanan hewan buas gitu. Nah, saya juga pernah dengar di suatu buku atau dimanapun orang pernah di podcast apa di suatu bangsa itu yang terutama di satu bangsa itu kalau mau teratur mau apa hukumnya itu dulu yang harus ditegakkan. Tidak usah mikir makanan tempat tinggal karena makanan bisa dicari bisa dibikin tempat tinggal juga kita bisa sewa bisa apa. Tetapi kalau tidak ada hukum di suatu bangsa itu akan berantakan. Orang itu akan main hukum apa hukum rimba di mana orang kuat akan menindas orang lemah. Nah, itu yang tidak dimau oleh Tuhan tidak mau orang yang seperti ini karena ya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, yaitu hukum terutama itu kan adalah hukum kasih, di mana Tuhan menaruhkan kita yaitu kasih. Nah, bagaimana sih menerapkan hukum kasih itu? Ya hukum yang adil sesuai dengan apa yang diperbuat. Nah, sehingga Tuhan membuat aturan-aturan itu. Nah, di sini kan Tuhan memberikan eh, menerapkan hukum tentang harta benda itu. Nah, sehingga sudah ada aturan tetapnya jika seseorang mencuri hewan ternaknya dihukum berapa kali lipat penggantian. Nah, jika memang orang itu tidak mencuri, nah mereka harus bersumpah di hadapan Tuhan bahwa mereka memang tidak mencuri dan mereka akan terlepas dari pergantian itu. Nah, di sini kan kita lihat bahwa Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Ketika bangsa Israel itu sudah sudah diselamatkan dari perbudakan, dari bangsa Mesir, sudah dibawa keluar. Nah, Tuhan tidak membiarkan mereka segitu saja. Tapi Tuhan memberikan aturan agar mereka uh, hidup tertib lah, hidup yang mempunyai hukum. Jangan mengikuti orang-orang Mesir kan, supaya mereka juga hidup tidak mencontoh hukum-hukum yang ada di Mesir. Itu yang perikop pertama. Kita lanjut di perikop kedua tentang peraturan peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas.
Nah, di sini tegas Tuhan memberikan aturan yang begitu tegas bahwa tidak ada yang apa Tuhan itu adalah satu-satunya, tidak ada hukum, tidak ada persembahan yang lain selain kita mempersembahkan kepada Tuhan. Itu Tuhan Yesus sendiri. Di sini kan Tuhan tuh ya bukan kejam, tapi Tuhan tuh tidak mau eh, diduakan lah. Satu-satunya Tuhan yang Tuhan itu ya yang membuat aturan ini sehingga orang-orang yang seperti ini kan contoh kan seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan itu ya ahli sihir itu kan dia banyak menyembah yang lain selain Tuhan ini. Nah, makanya Tuhan membuat aturan ini orang-orang yang menyembah Allah lain ya Tuhan memberikan penegasan bahwa itu adalah dosa yang paling keji sehingga tidak ada ampun sama sekali ya hukumannya itu hukuman mati kalau orang berhala menyembah Allah yang lain. Nah, itu yang untuk perikop kedua. Untuk perikop ketiga, peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah kamu berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pembalut kulitnya, pakai apakah ia pergi tidur. Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkan sebab aku ini pengasih. Nah, di sini Tuhan menegaskan kembali bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tertindas. Jangan sampai kita ya sama seperti bangsa Israel lah dulu kan ditindas oleh bangsa Mesir. Ketika mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan datang turun tangan dan menolong mereka. Nah, demikian juga sekarang bangsa Israel yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah diselamatkan dari bangsa Mesir, sehingga Tuhan juga memberitahu bahwa jangan engkau memperlakukan bangsamu atau orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas seperti bangsa Mesir. Karena ketika orang-orang tertindas, orang-orang miskin, janda, yang berseru meminta tolong kepada Tuhan, di sini Tuhan mendengar seruan itu. Sehingga Tuhan akan ya memperlakukan mereka, mengasihi mereka orang-orang tertindas. Nah, di sini kan kita bisa mengambil eh, contoh bahwa ketika orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan tangan kita, ketika kita sudah memberi, jangan mengharap kembalian itu, jangan berharap untuk orang itu membalas, apalagi mengharap lebih kan. Di sini Tuhan juga ngomong, jangan seperti penagih utang. Karena kan orang penagih utang kan dikasih bebankan bunga. Nah, kepada orang miskin ya jangan kita berbuat demikian, bahwa berharap kembali, apalagi lebih kan, ya, mengharapkan bunga. Nah, kita kalau menolong, mengasihi orang, ya semampu kita, kemampuan kita ya kita kasih, kita beri, apalagi orang janda miskin, di mana kita tahu bahwa janda miskin adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, orang yang uh, catat beberapa kali di dalam Alkitab. Nah, di sini kan kita tahu bahasa Israel juga setelah bebas dari Mesir, Tuhan memberikan hukum-hukum ini, memberikan aturan-aturan ini, jangan sampai bangsa Israel ini seperti bangsa Mesir, sehingga mereka tidak terkena kutuk maupun tula-tula yang seperti bangsa Mesir yang diberikan oleh Tuhan.
Ini tentang orang-orang yang tertindas, orang miskin, dan perikop selanjutnya yaitu berbagai-bagai peraturan di ayat 28. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Nah, di sini dan aturan terakhir yaitu ya Tuhan eh, selalu yang terakhir ini mungkin Tuhan memberikan aturan bahwa pemuka yang di tengah-tengah bangsamu, orang-orang yang dihargai, orang pemimpin maupun orang-orang yang dikuduskan itu ya kamu harus menghargai, menghormati, jangan engkau mencaci maki mereka. Dan yang terakhir Tuhan juga ngomong ketika engkau diberkati menghasilkan hasil kebunmu, ya engkau harus mempersembahkan hasil itu kepada Tuhan. Karena itulah sebagai rasa syukur kita bahwa ya, ketika hasil ladang gandum maupun apapun yang kita ternak juga yang sudah menghasilkan, sudah diberkati oleh Tuhan, ya kita jangan lupa dengan penciptanya bahwa ya dengan rasa syukur itu kita mempersembahkan hasil yang terbaik untuk Tuhan. Nah, di sini yang bisa saya rangkumkan bahwa eh, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dari awal hingga akhir untuk bangsa Israel ketika mereka sudah dibawa keluar dari bangsa Mesir, yang terutama yaitu tentang hukum, di mana suatu bangsa harus diperlengkapi dengan hukum eh, yang tepat lah, yang memang aturannya sudah tertulis. Karena jika suatu bangsa tidak ada hukumnya, ya orang itu akan seperti bangsa bangsa Mesir itu menindas yang lemah, orang kuat akan menindas yang lemah, sehingga ya semakin banyak orang-orang yang tertindas, semakin banyak orang miskin pun semakin miskin. Ya, nah, di situ kita tahu Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang menindas orang-orang miskin, janda maupun ya, sehingga kita juga jangan mencontoh karena Tuhan juga itulah tujuan Tuhan membuat hukum-hukum yang ada di bangsa Israel ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Willy buat sharing firman pagi hari ini. Jadi sejak seperti kemarin kita sudah tahu, bahkan sampai beberapa pasal ke depan, Tuhan memberikan hukum sipil, peraturan-peraturan kepada bangsa Israel. Karena ya mungkin seperti pepatah yang sering kita dengar, jangan sampai seseorang itu kalau selama ini dia terkungkung, tapi begitu dia lepas dia akan menjadi seperti kuda liar. Karena kan sebenarnya kita tahu di dalam perjanjian lama, dalam konteks keberdosaan manusia, seperti Kejadian pasal 6 ayat 5 kan dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu melakukan hal-hal jahat menurut keinginan hatinya. Nah, apalagi bangsa Israel yang tadi Willy juga udah katakan lagi, ratusan tahun diperbudak, hidup terkungkung. Nah, begitu lepas itu bisa kayak kuda lepas dari kandang, bisa liar. Nah, tetapi karena Tuhan memilih bangsa Israel, maka Tuhan juga perlengkapi dengan ada begitu banyak aturan-aturan sipil atau aturan-aturan cara hidup supaya mereka tidak hidup seperti kuda liar, tidak seperti bangsa-bangsa yang barbar, tetapi sebagai umat pilihan hidup mereka mau ditata, diatur. Makanya sekali lagi pembelajarannya adalah jangan alergi dengan yang namanya peraturan-peraturan.
Karena namanya saja peraturan-peraturan. Tujuannya adalah apa? Supaya hidup kita teratur. Nah, tentu sekali lagi, mungkin ada hal-hal yang bisa tetap dipraktekkan, baik secara hurufiah atau hal-hal yang lebih disempurnakan dalam hal ganti mengganti. Terus kalau tadi pinjam meminjam, jangan pakai riba. Nah, tentu aturan-aturan seperti itu, walaupun sekali lagi hukum sipil sudah dihukum dengan hukum kerajaan Allah, hukum kasih. Tapi sekali lagi praktek kasih itu juga jangan disalah mengerti. Contoh kalau di Kempria itu kan ada satu nilai lembut dan tegas. Kasih itu bukan cuma lembut, tapi kasih itu tegas. Kasih itu bukan lembek, lembut tapi tegas. Keputusannya tegas, cara penyampaian penuh kasih. Aturannya tegas. Kalau salah, ya salah. Konsekuensinya apa? Ya harus. Makanya di sesi lembut dan tegas itu kan sederhananya didefinisikan Pak Ishak seperti ini. Anak itu kalau salah dipanggil, dikasih tahu salahnya. Kalau memang perlu didisiplin, didisiplin. Tapi kalau hanya butuh peringatan, ya diperingatkan. Nah, jadi dalam hidup ini ya memang kita harus diatur oleh peraturan-peraturan. Dan saat ini tentunya aturan-aturan yang harus kita ikutin tentu adalah firman Tuhan. Dan sekali lagi berbicara tentang peraturan-peraturan hukum sipil, ada hal-hal yang bisa dipraktekkan sampai hari ini. Dalam artian seperti contoh tadi, jangan mengambil riba, memakan riba. Kalau ada orang yang pinjam, terus diajar untuk diingatkan, terus selalu mempersembahkan, baik itu buah sulung, mempersembahkan sebagian dari apa yang kita terima dari Tuhan. Tapi sekali lagi inti dari apa yang kita mau belajar hari ini, bahwa setiap hidup kita itu harus dipagari dengan yang namanya peraturan-peraturan. Supaya kita tidak jadi orang barbar, supaya kita tidak jadi orang yang liar, tapi hidup menjadi teratur. Jadi sekali lagi, jangan alergi dengan yang namanya peraturan. Sebenarnya apapun di dalam dunia ini pasti akan dipagari dengan yang namanya banyak aturan. Tadi Willy katakan negara kita ada KUHP. Terus kalau di sinode atau di organisasi ada yang namanya ADART. Nah, tentu ada banyak aturan-aturan dalam dunia ini, dan sekali lagi tujuannya adalah supaya hidup teratur. Dan bagian kita adalah belajar taati setiap aturan-aturan yang ada. Bahkan di rumah tangga kita masing-masing pun punya aturan yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi jangan alergi dengan yang namanya peraturan, karena tujuannya adalah supaya hidup kita teratur. Jadi bagian kita adalah yuk belajar miliki hati yang taat. Apa itu taat? Dengar, lakukan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Willy. Silakan kalau di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu. Tidak ada. Siapa yang berdoa syafaat hari ini ya? Saya Ri. Oke, silakan. Nanti ditutup oleh Willy. Yuk. Oke. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan, yang mengajar kami Tuhan, untuk mau taat akan aturan-aturan yang ada di pemerintahan ini, di mana Engkau meletakkan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh teratur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati mau berdoa buat Willy yang pagi ini telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau boleh memberkati kesehatannya ya Tuhan, memberkati usaha pekerjaannya ya Tuhan. Ada kasih karunia-Mu, ada kemurahan-Mu, ada anugerah-Mu, ada damai sejahtera-Mu yang melimpah turun atas hidupnya ya Bapa. Engkau juga maksimalkan dia menjadi imam
di dalam keluarganya Tuhan. Dia boleh menggembalakan istrinya Tuhan. Juga hamba berdoa, kami bersatu hati berdoa buat Nilu. Engkau semakin sempurnakan kandungannya. Cukupkan akan menjadi kebutuhan mereka sampai proses persalinan di hari H ya Tuhan. Kasih karuniamu tercurah atas kehidupannya. Engkau juga maksimalkan Nilu menjadi penolong bagi kehidupan Willy. Berkati juga pelayanan mereka ya Tuhan. Mereka menjadi contoh teladan bagi keluarga-keluarga lain. Dan hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan. Yang telah Engkau ingatkan akan harus taat akan aturan yang ada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh teratur dan tertib ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Buat pagi ini kami bersatu hati mau berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kesehatannya. Sempurnakan ya Bapak. Terus beri dia hikmat, beri dia semangat yang baru untuk boleh melatih otot-ototnya ya Tuhan. Sehingga dia dapat berjalan kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Berkati juga setiap makanan, minuman, obat-obatan, apapun yang dia konsumsi Tuhan, semuanya mendatangkan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmaninya. Berkati juga anak cucunya, siapapun yang mendamping merawatnya ya Tuhan, beri kesabaran, beri hikmat, ada kasih karunia, ada damai sejahtera-Mu turun atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati mau berdoa buat para penatua, pemimpin ibadah dan jemaat ya Tuhan, yang ada di Pelita Community ya Bapak. Biar mereka boleh menggenapi visi misimu ya Tuhan. Apa yang kau percayakan untuk gereja ini ya Tuhan. Engkau boleh menggenapinya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati keluarga besar mereka, anak-anak mereka, cucu mantu mereka ya Tuhan. Ada dalam lindungan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami juga bersatu hati mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada di jajaran pemerintahan ini ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh hidup takut akan Engkau. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil boleh untuk mensejahterakan negara dan bangsa dan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Mereka senantiasa takut akan Engkau ya Bapa. Bersatu hati memikirkan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ada kasih karunia-Mu, ada anugerah-Mu tercurah atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terus mau bersyukur atas apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau selalu taat akan aturan-Mu Tuhan, akan hukum-hukum yang ada Tuhan.